Oke. Nah, sebetulnya coaching ini ada banyak sekali ya model-model ya. Cuma di sini saya dapat amanah untuk menjelaskan ya apa namanya memfasilitasi Bapak Ibu untuk tahu tentang model ini ya. Nah, jadi apa itu coaching dengan model care di sini? Ya, jadi biasanya memang model atau alur dari coaching ini adalah singkatan-singkatan itu Bapak Ibu. Nah, bisa bantu saya Bapak Ibu menyebutkan ya apa saja care ini terdiri dari apa saja mungkin kata-katanya mungkin saya mau panggil Bu Leni Herlina hadir Bu Leni. Halo Bu Leni Herlina. Bu Kori ada Bu Kori? Ada Bu Kori? Oke Bu Kori nggak ada, Bu Leni nggak ada ya, maksudnya tidak menjawab ya. Oke Bu, oke Bu Anissa ada. Oke, coba Bu Siti Nur Handayani. Bu, dipanggilnya Bu siapa nih Bu? Bu Yani dipanggilnya atau Bu Siti? Bu Ida, Bu. Oh, Bu Ida. Oke, Bu Ida. Ini Boleh bukan Bu Siti Nurhandayani, Bu Yani. Ibu manggil siapa, Bu? Bu Siti Nur Handayani, SMAN. Berarti Bu Yani. Iya, Bu Oh, iya. Yani. Kebalik. Ada dua, Bu. Oh iya, Bu Siti Nur Handayani mana tadi? Iya Ibu, izin Bu, ada apa Bu? Ini Ya, orangnya, Bu, Bu. Bu Siti Nurhandayani, Bu. Panggilnya siapa, Bu? Kenapa Bu? Bu Siti Nur Handayani dipanggilnya siapa? Saya Yani Bu. Yani. Iya Yani, Benar berarti ya panggilnya Yani. Oke, boleh bantu saya Bu betul. Yani. Oke, Boleh jadi Ibu, kenapa Bu? ya di sini ada coaching model care. Boleh nggak dibantu singkatannya apa saja nih? Silakan Bu Yani. Bisa dibaca slide-nya? Iya bisa Ibu, tapi mohon maaf agak berisik ya Bu, karena saya sedang di luar kunjungan. Ya, silakan. Ya, ini yang pertama ada community, critical, and constant thinking for learning. Kemudian itu tentang pemikiran komunitas kritis dan konten untuk pembelajaran. Terus ada lagi apresiatif, perseptif for learning, sudut pandang apresiatif dalam pembelajaran. Terus ada refleksi to inform learning, refleksi untuk memperkaya pembelajaran. Dan yang terakhir experience learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, jadi coaching model care ini seperti apa, Bu? Boleh dibaca lagi? Oh ya, kerangka kerja berupa refleksi dan aksi membantu peserta coaching membangun perspektif pengajaran dengan menempatkan murid sebagai fokus dalam persiapan guru serta memberi nilai pada magang dan partisipasi pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani sudah membacakan materi ini ya. Sebenarnya saya sambil absen juga sambil kenalan ya sama Bu Yani ya. Oke, baik Bu Yani. Ya Bapak Bu. Ibu ya, Bapak Ibu yang hebat ya. Jadi memang model care ini gimana caranya supaya care ini eh, ada membangun kritikal ya. Jadi pemikiran pemikiran kritis, pemikiran dari komunitas ya. Kemudian ada konten untuk pembelajaran. Jadi maksudnya adalah bagaimana coaching ini juga kontennya nih apa gitu ya. Jadi isu-isu yang mau isu atau topik yang mau dibahas nih apa gitu ya. Nah, kemudian apresiatif perspektif for learning ini sudut pandang apresiasi dalam pembelajaran. Jadi memang uh,
kita itu juga mencoba untuk memberikan apresiasi ya kepada anak ya dalam mereka dalam bertumbuh dalam proses pembelajaran, dan kita perlu merefleksi ya, memperkaya pembelajaran dan apa aja nih pengalamannya, pembelajaran berbasis pengalaman anak ini gimana. Nah, jadi model care ini lebih kepada anak tuh menceritakan aktivitasnya. Ya, jadi merefleksi dan aksi membantu peserta coaching, membantu coach dalam membangun perspektif pengajaran dengan menempatkan murid sebagai fokus. Jadi model care ini model yang memang bisa digunakan oleh guru kepada guru. Jadi misalnya Bu Yani ini curhat nih, Bu Yani ini pengen bikin model pembelajaran yang inovatif. Nah, yang coaching, yang nge-coach, yang jadi coachnya adalah Bu Kristi misalnya. Nah, di sini berarti gimana nih pengajarannya supaya saya bisa lebih inovasi kepada anak-anak gitu. Nah, jadi membangun perspektif pengajaran dengan menempatkan murid sebagai fokus gitu ya dalam persiapan guru itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba perdalam lagi ya Bapak Ibu di sini. Nah, community ya, tadi komunitas, refleksikan semua komunitas yang dapat diakses. Jadi ada banyak sekali komunitas ya untuk bisa ngebantu kita ya sebagai seorang guru atau seorang coach itu bisa memberikan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu ya ada MGMP kan Bapak Ibu, ada MGMP nggak Bapak Ibu, terlibat nggak di dalam MGMP? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada kan. Nah, MGMP ini adalah komunitas gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bisa belajar di dalam komunitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah critical, ada sikap kritis. Nah, kesadaran yang perlu terus dimiliki oleh coach. Jadi coach seorang coach ini dan coach ini juga harus kritis. Jadi misalnya eh, kok saya kok kayak saya ini ya, apa kesimpulannya benar nggak? Jadi kan coach ini kasih kesimpulan di akhir. Nah, tapi apakah betul itu menjadi kesimpulannya? Nah, itu coach juga harus kritis gitu. Nah, kalau dalam proses pembelajaran di sini, kesadaran yang perlu terus dimiliki oleh coach dan peserta coaching ketika merencanakan pengajaran agar kebutuhan setiap murid dapat terpenuhi dalam lingkungan belajar dengan standar yang tinggi. Nah, di sini kita harus kritis nih kalau kalau yang jadi coach dan coachnya adalah sesama guru ya. Jadi kita harus mengkritisi. Emang benar ya kita menggunakan PBL gitu. PBL kan kita mau bikin produk. Apa enggak sebaiknya kita menggunakan TJBL gitu loh kira-kira. Seperti itu. Terus apa iya kita menggunakan emang PBL ini sintaks satunya orientasi pada masalah, bukannya ini ini punyanya PJBL. Jadi ada kritis gitu ya ketika kita mau menerapkan pola pengajaran kepada murid. Nah, ini model care ini apa kita upayakan untuk guru dengan guru gitu ya, seperti itu. Jadi nanti dipraktekkan kepada muridnya seperti apa. Nah, konten coach dan coach ini harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang disiplin ilmu atau dan pendekatan pengajaran. Jadi emang sih untuk sesi coaching ini nggak perlu ahli, tapi kita juga perlu tahu. Begitu kan nggak mungkin kita mau nge-coaching, misalnya kita mau coaching tentang anak yang mau berprestasi di bidang olahraga gitu. Tapi kita itu nggak nguasain nih tentang olahraga gitu ya. Jadi kita mau ngegocek dengan pertanyaan coaching ya susah gitu ya. Jadi kita paling nggak kita baca-bacalah tentang bola tuh seperti apa gitu. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus tahu konten yang akan dibahas dalam sesi coaching ini gimana gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, berapa banyak pertanyaan reflektif dalam coaching ini juga perlu disesuaikan gitu ya. Komunitas apa yang tersedia untuk membantu saya meningkatkan praktik coaching. Jadi maksudnya adalah
ya model care ini ya kita harus ngebangun komunitas gitu ya. Data apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi coach ini dapat membantu guru untuk mempraktekkan pengajaran yang lebih adil ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sudut pandang apresiasi dalam pembelajaran. Nah, model care di sini bagaimana coach ini membimbing ya coach untuk mengidentifikasi apa yang perlu diketahui dan apa yang perlu dilakukan. Nah, ini udah dibahas ya tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi udah dibahas atau belum Bapak Ibu? Udah bahas belum kira-kira? Jadi coach ini hanya membantu coach untuk menemukan sendiri ya Jawabannya, ya. jawabannya. Dia harus bisa tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Ya, jadi eh, coach meninjau area tertentu yang memerlukan perhatian. Jadi maksudnya ya kita nggak perlu kita apa ya kita nggak perlu larut dalam masalahnya masalah coach ini gitu. Jadi ada area-area tertentu gitu ya. Ya, nah nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan itu contohnya kayak gini misalnya, bagaimana saya mengidentifikasi kekuatan kekuatan Anda agar agar Anda dapat menyusun pemahaman baru gitu. Ini contoh pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu. Ya. Data apa yang tersedia? Ini data apa yang tersedia untuk saya analisis guna memahami kebutuhan belajar guru. Jadi ini terlalu panjang ya. Jadi mungkin saya coba simpulkan gini ya. Data apa yang bisa bisa Bapak peroleh, bisa Anda peroleh untuk bisa memberikan pemahaman kepada siswa gitu. Jadi intinya kita coba untuk memberikan apresiasi, kita tanggapan ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian reflection di sini refleksi untuk memperkaya pembelajaran ya. Di sini kita bisa baik coach maupun coachi secara individu ya kita merefleksikan gimana nih kemajuannya. Nah, ini udah kita bahas ya. Makanya pertanyaan pemantiknya kita bisa buat ya Bapak Ibu. Misalnya seperti hmm, praktek reflektif apa yang perlu saya tingkatkan. Nah, ini kan sebetulnya ini saya coba koreksi ya ini. Jadi ini mungkin eh, praktek apa yang perlu Anda tingkatkan gitu. Nah, cuman kalau pertanyaan yang saya tingkatkan itu lebih kepada pertanyaan si koci gitu. Praktek reflektif apa yang perlu saya tingkatkan? Nah, ini kan berarti yang nanya siapa Bapak Ibu? Siswa, Yang nanya siapa? siswa. Siswa gitu ya. Jadi gimana caranya supaya siswa ini kemudian bisa bertanya gitu. Nah, Bu nanti Yuli, boleh bertanya nggak? ya silakan. Nih, kalau seandainya coaching itu dilakukan secara kelas besar, bisa nggak, Bu? Kan ini kan Sebetulnya kalau misalnya biasanya kan kita bukan maksudnya gini, dikumpulkan anak-anak ya di kelas besar lah, di kelas besar gitu, Bu. Kita melakukan coachingnya di kelas besar gitu, bukan bukan per individu gitu. Itu bisa, Bu. ya bagus sekali pertanyaannya. Nah, sebetulnya coaching itu kan hanya person to person sebetulnya ya. Karena biar kita bisa fokus ya dengan satu anak ini, misalnya bakatnya anak. Nah, tapi ya dalam prakteknya banyak coaching itu per grup ya. Jadi grup coaching gitu. Sebetulnya bisa kita terapin Bu Bu siapa nih Bu Siti Nur Hamidah ya. Panggilnya siapa Bu Iya, Hani ya? Bu Ida, Ida ya? udah, Bu. Bu Ida, Bu Ida Iya, tadi ya. Sebetulnya bisa kita terapin ya ke anak. Yang penting kita pegang instrumennya Bu Ida. Jadi masing-masing kita pegang instrumennya per anak gitu. Jadi
kalau misalnya lagi basket atau mungkin lagi menentukan perlombaan apa yang grouping ya. Jadi kita pertanyaannya tetap satu-satu gitu. Jadi kita kasih satu pertanyaan, tapi yang jawab anaknya satu-satu gitu loh Bu Ida. Bisa dipahami ya Bu Ida ya? Betul, Ya. Bu. Jadi kita kasih pertanyaannya satu, tapi ntar setiap Ya. anak jawab masing-masing. Tapi bisa nggak kita memastikan bahwa anak ini nggak nyontek, nggak ikut-ikutan jawabannya, gitu kan itu yang agak sulit ya, gitu. Iya. Makanya sih kalau bisa satu-satu. Tapi kalau seandainya kondisinya nggak bisa disesuaikan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa menjadi pendengar aktif untuk mereka, gitu. Itu Bu Ida, apakah sudah Oke. terjawab Bu Ida? Udah Bu Willy, terima kasih. Ya, gitu ya. Nah, di sini ada lagi nih, alat dan kerangka kerja apa yang saya gunakan saat saya merefleksikan praktek. Nah, ini mungkin saya bisa sederhanakan lebih kepada saya nanti menggunakan alat apa ya, Bu, gitu. Kalau misalnya anak itu bertanya kepada coach, maka kita jangan menjawab. Sama kayak tadi Bu Ruth ya. Saya harus akses apa ya, Bu Ruth, supaya saya dapat dapat beasiswa. Kita jangan kasih tips, tapi kita langsung kasih pertanyaan. Menurut kamu informasi apa yang berhubungan dengan beasiswa? Aduh Bu, kok Ibu saya nanya sama Ibu, kok Ibu malah nanya saya lagi gitu ya. Nanti ya supaya dia bisa berpikir gitu ya. Nah, ini refleksi ya Bapak Ibu. Jadi di refleksi ini sebentar. Nah, jadi refleksi untuk memperkaya pembelajaran. Nah, kalau apa refleksi untuk memperkaya pembelajaran itu mulai dari perencanaan, kemudian penerapan ya, kemudian setelah praktek ya, penerapan, kemudian penerapan sampai pasca penerapan. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Boleh dibantu baca Bapak Ibu, silakan. Boleh Bu Diah, boleh? Bisa tolong volunteer untuk membacakannya Bu Diah? Ada Bu Diah? Oh, Bu Diah masih di mute ya. Bu Diah masih di mute. Ya Bu, enggak Bu. Lagi sharing Bu tentang anak Yolan tadi Oke, silakan Bu Diah. dengan Bapak Boleh Ibu. dibantu untuk baca volunteer. Oh baca, boleh. Reflection to inform learning. Refleksi untuk memperkaya pembelajaran. Langkah yang pertama adalah perencanaan. Coach dan peserta coaching meninjau data dan observasi yang dikumpulkan. Mendiskusikan hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan. Yang kedua, ada pra-penerapan. Peserta coaching memikirkan dengan cermat bagaimana coach dapat membantunya dan data apa yang akan dikumpulkan sebelum mulai mengajar. Ini membantu keduanya Mungkin stop dulu memahami dari situ kebutuhan. Bu Diah. Bu Ya, Diah oke, stop dulu dari situ. Menurut Bu Diah, mm, dari reflection to inform learning ini antara kemudian perencanaan dan penerapan, apakah di mana letak perbedaannya? Mungkin bisa jelasin Bu Diah? ya. Kalau di sini kalau perencanaan mungkin kita mengumpulkan dulu nih data-data yang akan kita coaching muridnya dari wali kelas mungkin ya, atau dari teman sebayanya atau teman sekelasnya kita kumpulkan dulu datanya. Lalu pra penerapan di sini eh, apa namanya dari data yang ada yang sudah dikumpulkan, lalu dipahami nih eh, kita untuk menentukan apa namanya eh, untuk membantu keduanya memahami kebutuhan anak. Ya, untuk kemana arah kita akan mengcoachingnya anak ini gitu. Mungkin kayak misalnya menyusun pertanyaan kayak gitu. Untuk menggali pemikirannya untuk menemukan jawabannya sendiri. Itu aja sih. Oke.
Oke, jadi kalau kita lihat di sini Bu Diah ya, ini yang coaching orangnya siapa nih subjeknya? Kalau peserta coaching, jadi di sini kan coach memikirkan dengan cermat bagaimana coach membantunya dan data apa yang akan dikumpulkan sebelum mulai mengajar. Nah, berarti ini yang jadi coachingnya siapa? Yang jadi coachnya gurunya kan, Ya, coachingnya muridnya. ya ini membantu keduanya memahami kebutuhan murid. Saling. Saling, oke, Mm. ya. Oke, silakan bisa dilanjut, Bu Dia. Oh ya, yang ketiga ada praktik, terus merefleksikan apa yang perlu disesuaikan selama berlangsungnya kegiatan belajar. Penyesuaian ini dipengaruhi konteks harapan menurut Sun 1983 dan Visser 2010. Lalu ada tahapan yang keempat, pasca penerapan. Di sini peserta coaching dan coach merefleksikan dampak dari poin pertumbuhan potensial yang diidentifikasi selama kegiatan belajar. Refleksi ini berkaitan dengan langkah berikutnya dan pertumbuhan pribadi. Ya, oke. Jadi makasih ya, Bu Dia. Iya, dengan senang hati, Bu. Oke, jadi memang di sini itu refleksi ini betul-betul kita meng-cross check ya, data-data kita tuh udah lengkap atau belum gitu ya. Jadi kemudian pada saat penerapan kita eh, perlu menyesuaikan dengan konteks. Kita sebetulnya sebagai seorang coach kita punya harapan ya. Tapi apakah harapannya ini udah sesuai atau belum ya? Harapannya itu disesuaikan dengan tujuan ya. Seperti itu. Nanti pasca penerapan ya sebetulnya kan setelah penerapan kan evaluasi ya. Nah, di sini tetap ini bahasanya pasca penerapan ya. Pasca penerapan di sini kita merefleksi apakah kita perlu langkah berikutnya ya, topik topik coaching berikutnya ini apa gitu. Jadi ini pasca penerapan ini bisa juga kita kita interpretasikan dengan evaluasi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya experiential learning. Jadi pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, kan kalau di dalam model pembelajaran itu kan kita kenal dengan contextual learning ya atau pendekatan CTL ya. Benar nggak Bapak Ibu? Familiar kan dengan contextual learning ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, gimana nih contextual learning? Tahu kan contextual learning? Jadi pembelajaran contextual learning seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Bu Christine, contextual learning itu seperti apa? Halo Bu Christine, Iya, Bu. Maaf, Bu. Lagi nggak enak badan jadinya. kalau contextual learning menurut Bu Christine itu seperti apa? Pembelajarannya sesuai dengan konteksnya, Bu. Bisa menggunakan konten dan sebagainya. Ya, jadi contextual learning, Maaf, kepencet ya, Bu. ya contextual learning itu pembelajaran yang berbasis pengalaman juga sebetulnya. Misalnya Iya. mau mau ngajarin tentang ekosistem, maka anak diajak untuk ke kebun, ya kan? Karena di kebun itu ada ekosistem gitu ya. Nah, oke terima kasih Bu Christine. Nah, jadi kalau di dalam di model coaching experiential learning ini pembelajaran berbasis pengalaman, maka gimana nih supaya anak-anak ini ya, supaya coach ini ya bisa menghadirkan pengalaman mereka dalam sesi coaching gitu. Ya. Nah, dari sesi coaching selanjutnya bagaimana hasil coaching ini bisa diterapkan di dalam kehidupan. Makanya kita kenal dengan learning by doing, belajar sambil melakukan. Gitu. Jadi dalam sesi coaching ini, coach ini gimana caranya supaya bisa mempraktekkan apa yang sudah di
dilakukan, sudah dibahas dalam sesi coaching gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, gitu. Dan merencanakan. Jadi kalau misalnya tadi Bu Ruth ya, Bu Ruth tadi menyampaikan bahwa siswanya mau dapat beasiswa, kan gitu ya tadi ya? Bu Ruth masih hadir, Bu Ruth? Ya, siswanya mau dapat beasiswa. Nah, betul-betul nggak nih anaknya cari akses beasiswa? Nah, itu harus dilakukan. Nah, itu experiential learning. Ketika pada coaching berikutnya, maka anak ini udah dapet linknya, udah bisa share screen ya. Share screen itu pakai Zoom ya. Udah bisa ngasih tahu, saya kemarin buka akses ini loh, gitu kan. Dia udah bisa cerita. Nah, sehingga dari situ dia udah bisa rencanakan, oh oke, kalau kamu sudah dapat akses ini, apa rancangan berikutnya gitu, apa rencana berikutnya, apa yang mau kamu lakukan gitu. Nah, beberapa pertanyaan reflektif dalam coaching ya pada experiential learning ini, apa rancangan dan pengalaman belajar yang dapat saya percaya untuk membantu peserta coaching untuk membantu coaching merefleksi dan mencoba apa yang mereka pelajari dalam berbagai konteks. Data apa yang menunjukkan ini nih kayaknya mungkin saya simpulkan begini ya, beberapa pertanyaan refleksi pada coachingnya lebih kepada rancangan apa yang sudah kamu dapat gitu. Kalau kalau seorang coach nanya sama coach, rancangan apa ya? Kamu udah baca internet kan untuk beasiswa, maka akses informasi apa, link mana yang sudah kamu dapatkan. Bisa dong diceritakan pengalamannya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi pada fase tadi ya, pada fase uh, experiential learning tadi, pada fase reflection to inform learning ya, kemudian experiential learning sudah selesai tadi ya, maka langkah dari refleksi tadi ini apa step-stepnya seperti tadi ya. Kalau misalnya kita bilang, kalau tadi disebut pasca penerapan, maka sebetulnya itu adalah evaluasi, gitu ya. Jadi evaluasi itu pasca penerapan coaching ya. Jadi peran coach di sini di dalam model care ini tidak hanya sebagai coach tapi juga sebagai pembelajar ya yang menghormati coachingnya. Jadi coach ini jadi bisa belajar dengan si coach gitu sehingga juga memiliki pengetahuan tentang murid mereka. Oh, jadi tahu ya kalau misalnya ini jadi tahu nih bahwa muridnya ini dia ternyata karena kan muridnya ini terbuka ya, terbuka. Oh ternyata murid ini punya punya masalah dengan guru yang lain misalnya. Oh dia ternyata murid ini punya masalah keterbatasan dalam menulis ya. Jadi gurunya jadi tahu nih, jadi bisa belajar nih dari muridnya, meskipun itu adalah guru dan murid gitu ya. Di sisi lain coach juga pengen nih diyakinkan. Karena kan coach ini kepercayaan dirinya lagi rapuh. Jadi pengen diyakinkan bahwa saya bener nggak nih keputusan yang saya ambil gitu loh. Apa bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi perlu keyakinan gitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu keyakinan yang bisa dikuatkan bahwa ini benar-benar saya tidak salah pilih gitu ya. Jadi coach ini perlu, jadi juga ingin diyakinkan bahwa coach akan meningkatkan praktek pembelajaran yang disepakati bersama. Maksudnya adalah ya dalam sesi coaching ini ya, coach ini ingin sekali bahwa coach ini betul-betul oke, kamu nanti terapin ya apa yang kamu sampaikan. Kan solusinya ini dari coach. Berarti coach ini nanti harus melakukan apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan gitu loh. Bisa dipahami nggak, Bu Anissa? Jadi ketika murid Bu Anissa menemukan solusinya sendiri, maka Bu Anissa harus memastikan muridnya ini melakukan apa yang dia sampaikan gitu loh. Bisa dipahami nggak kira-kira?
Jadi melakukan apa yang diucapkan gitu ya. Gitu. Ketika yakin jawabannya apa, jadi melakukan gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti kita akan lakukan lagi ya, langsung bikin kerangka ya Bapak Ibu. Nah ini eh, tahapan-tahapannya ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Nanti eh, kita lanjutkan ya di sesi berikutnya ya. Cuman saya ingin mungkin pertanyaan ya dari Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada sesi istirahat gitu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Biar tidak terbebani ya dengan materi coaching, nanti saya langsung bikin aja kerangkanya, nanti Bapak dan Ibu bisa praktek gitu ya. Cuma kalau nanti pesertanya banyak yang ada kegiatan, agak susah juga nih kita kalau mau praktek. Banyak yang tidak hadir kan. Ibu, Iya Bu, Ya, kalau misalnya online ya kadang-kadang itu kendalanya sih Bu Yuli. iya. Heeh. Kayak saya aja nih mau izin karena aja habis zuhur mau berangkat ke Sudin, ada kegiatan. Makanya harusnya kalau pelatihan enaknya kan luring ya. Jadi Benar, benar. jadi kita kayak misalnya praktek itu kan lebih enak, lebih ngena. Kalau apalagi ini terkait materinya itu kan tentang anak berkebutuhan khusus atau inklusi. Iya. Ya sih Bu Yuli. Makanya saya Nanti sambil mohon maaf izin nanti. itu nanti rekomendasi ke P4 ya gitu. Iya Saya benar-benar Bu juga Yuli. senangnya luring ya biar langsung ya. Tapi karena satu dan lain hal mungkin ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita istirahat dulu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita buka sesi istirahat? Bu, saya Silakan. izin bukan saya bingung sih Bu mau bertanya apa. Saya cuma mau memastikan aja Bu. Ya, Bu Yuli. Iya, jadi kalau misalnya coaching ini yang saya tangkap itu adalah kita hanya memberikan seperti apa tuh arahan aja gitu ya Bu ya. Kita menanyakan apa perasaan mereka sampai akhirnya mereka menemukan sendiri. Berarti di akhir ya, itu kita bertanya, berarti iya, kesimpulannya iya, apa gitu ya? Ya Bu. ya. Heeh. Baik, saya. Jadi intinya coaching itu kita tidak ngasih tips, kita Ya, kasih kita nggak inspirasi. interferensi apapun. Betul. Jadi Poin semua sesuai dengan pikiran dan perasaan dari coaching. betul, betul sekali. Nah, nanti insya Allah setelah setelah pukul 1, Bapak Ibu nanti bikin ya, kita bikin LK-nya ya gimana, bikin pertanyaan-pertanyaan pemantiknya supaya itu nanti bisa dipraktekkan. Gitu ya, Bu Maya? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan sesi isoma? Oke. Ini jadi pakai ini refleksinya ya, pakai 4F ya. Nah, ini saya lagi lihat paling akhir ini. Nanti saya akan Oh, kirain udah selesai. sama. Oke oke. Tahap Iya. pertama Iya. saat pertemuan pukul 1. Kalau Oh, ini oke memang oke. refleksi akhir pembelajaran. Jadi maksudnya apa nih yang jadi tantangan coaching. Tapi ini nanti aja di akhir pertemuan. Oke, siap siap siap. Jadi LK-nya nanti akan saya langsung berikan ya Bapak Ibu ketika kita masuk setelah isoma. Nanti saya jelasin dulu LK-nya bagaimana kita merancang pertanyaan misalnya ya Bapak Ibu. Nanti bisa langsung nulis kerangkanya dan praktek gitu ya. Kita kan masih ada waktu besok ya gitu. Jadi kita insya Allah besok setengah hari ya sampai jam berapa di infonya? Sampai sebelum Jumatan jam 10 ya kata kata admin jam 10 ya atau jam 11. Belum ada Biasanya infonya. sebelum Jumatan, Bu. Biasanya sebelum Sebelum Jumatan udah Jumatan. selesai. Iya. Oke, ini ada yang raise hand bagaimana Bu siapa nih Bu Susan ya? Izin Bu, saya pakai 2 gadget Ya. karena yang satu nggak bisa kameranya. Oh ya. Jadi kalau ini coaching ini tentunya berlaku umum bukan hanya buat
yang punya kebutuhan khusus aja ya. Ya, ya, betul. Jadi sebetulnya coaching ini bisa digunakan untuk semua. Iya, oke oke. Iya, seperti itu. Tapi nanti kita Untuk semua. dalam praktek nanti kita Oke. upayakan kita dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus ya, Bu Susan. Tentunya untuk semua usia ya Bu ya. Oh, enggak juga. Sorry. Oh, oke. Enggak, kalau usia 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 PAUD gitu ya, usia usia yang sekiranya masih susah ya belum bisa dengan sesi coaching ya. Untuk usia 3 tahun ya paling kita ngobrol ringan aja gitu ya. Tentunya yang kan disesuaikan dengan usia, Bu. Gitu. Oke oke oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Baik, Bu Bapak Yuli, Ibu. izin bertanya Ya, sebelum Isoma, mohon maaf juga teman-teman. ya. Karena saya sambil ngajar ini takutnya nanti nggak keburu lagi atau lupa gitu. Begini Bu Yuli, apakah coaching ini bisa juga berbarengan dengan konseling? Soalnya biasanya kita mendapatkan data atau info mengenai apa yang terjadi atau dibutuhkan oleh anak itu awalnya biasanya dari konseling dulu Ya, atau berangkat dari masalah gitu. Nah, ya, kira-kira kan dia akhirnya, oh berarti saya biar tenang harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya Bu, umpamanya ya, nih ya. Nah iya betul itu gitu. Kadang-kadang di konseling kan kita mensupport, memvalidasi dia gitu. Nah tapi saya nggak bisa ngaji Bu, umpamanya. Nah kira-kira menurut kamu kalau bisa ngaji harus gimana? Ya, berarti saya harus belajar ngaji umpamanya. Tapi di rumah juga orang tua saya nggak bisa. Nah di situ mungkin masuk ke unsur coachingnya gitu. Jadi apakah ini bisa dikombinasi? Karena kayaknya kalau saya perhatikan, coaching itu lebih menitik berat ke pertanyaan gitu. Nah kadang-kadang kecampur nih Bu, mana posisi saya jadi coaching, mana yang lagi konseling mendengarkan dia gitu. Nah ini yang ya, saya agak rancu, mungkin itu aja Bu, terima ya, kasih. ya. Ya, terima kasih Bu Kori. Ya, baik ya. Jadi sebetulnya karena di sini posisinya adalah seorang guru kan. Jadi kalau seorang guru ya memang pada prakteknya bisa kecampur-campur gitu. Tapi kalau seorang coach yang profesional memang betul-betul kita fokus kepada sesi coaching gitu Bu Kori. Jadi nggak bisa kecampur kita ngasih tips, kita ngasih saran, kita ngasih transfer knowledge itu memang tidak boleh dalam sesi coaching gitu. Tapi karena Bapak Ibu ini dalam kondisi misalnya di kelas tadi coaching bareng-bareng ya kasihnya pertanyaan-pertanyaan saja. Tapi kalau memang ingin konseling ya sebetulnya itu adalah sesi konseling. Makanya dalam kegiatan coaching itu kan sertifikasinya memang beda-beda ya. Sertifikasi untuk coach ya sertifikasinya sendiri. Untuk konseling sertifikasinya sendiri dan tekniknya emang beda-beda gitu. Tapi karena Bapak dan Ibu guru ini dalam tanda kutip gitu ya di apa bukan dituntut ya punya peran ya punya peran sebagai konseling punya peran sebagai coach punya peran sebagai konselor punya peran sebagai mentor punya peran sebagai coach ya yang penting bagaimana Bapak Ibu itu bisa menggali bakat anak-anak. Tapi yang dititik beratkan sebagai seorang coach itu adalah anak-anak yang menemukannya sendiri. Gitu. Kira-kira seperti itu Bu Kori? Ya baik Ibu, terima kasih Iya, infonya. sama-sama. Ya. Oke, itu kalau kalau di dalam coaching yang emang betulan tersertifikasi itu memang diawasi oleh pengawas oleh pengawas internasional ya. Jadi memang ada pakem-pakemnya yang memang tidak boleh gitu. Cuman kita dalam menggali bakat anak atau permasalahan anak ya ya otomatis gitu ya. Seperti tadi Buruts kasih tips. Nah, itu udah campur-campur tuh. Buruts anak yang mau beasiswa berarti Buruts ngasih tips, ngasih ngasih akses internet ya berarti posisinya Buruts itu sebagai mentor sebetulnya bukan sebagai coach ya. Tapi ketika bertanya itu ya ganti lagi nih ganti peran gitu. Tapi saran saya nanti ketika mau sesi coaching murni dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nanti kalau seandainya itu ya artinya memang itu semua butuh proses ya Bu Kori ya dan Bapak Ibu. Tapi saya yakin nanti lambat laun Bapak Ibu bisa untuk menyelami sesi bisa menyelami kegiatan coaching ini gitu ya.
Saya pikir cukup ya Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya setelah sesi Isoma ini ya Bapak Ibu. Selamat buat istirahat, makan, sholat. Insya Allah kita ketemu pukul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang, kasih. selamat istirahat. Terima kasih, Bu Yuli. Siang. Mari saya izin live juga. Sistemnya that are powerful, a little bit of the pressure off of the teacher to know that that's how we're going to watch. And then we can also model ways of reflecting on practice together. So we can ask critical questions. We can ask questions about the work that the students are doing that inquire around how equity is actually playing out in the classroom. So we can ask questions like, what were the opportunities for the teacher to show students that she was teaching to them as individuals and humans and not just teaching the curriculum? Or what are some of the ways that students' diverse identities were drawn upon in this lesson? How were they able to show what they know and what their prior knowledge is? And then another strategy that's similar to actively observing practice together that helps us to enact these caring and coaching practices that honor teaching and honor teaching strategies is shared inquiry. Shared inquiry, like actively observing practice together, takes the attention away from whether the teaching was good or bad, or right or wrong, or effective or not effective, and instead brings our attention to a question that we have together about practice. So an example of a shared inquiry question would be, when I change the books that I use for reading lessons from the scripted curriculum to books that I know will reflect my students' lived identities and experiences, how will their comprehension change? How will comprehension be supported by using books that are culturally relevant and responsive? So that is an open question. It's not a question that we necessarily know the answer to, because every classroom is different, every group of students is different. And so if that's an authentic question that a coach and a teacher have together, then they can do a series of observations and try things out and reflect on what happened to see if they can figure out what are the right books to use to support students' comprehension. Are some books better than others? Are long books better than shorter books? Is it better to use a chapter book where the students get engaged in characters and plot and theme over time? Or is it better to use shorter picture books where we can do the lesson in one day and we can sort of start and end a story together? These are open questions that we can ask together in shared inquiry. And then the coaching again comes in, watching together. What did we observe happen when we tried this new thing, when we used this new book? Looking at student artifacts together, looking at the work that the students are doing, looking at conversations that the students have, how their oral language is developing in relation to these different texts. So shared inquiry is another one of those coaching practices that is very disruptive of the expert-novice divide, because it does not assume that we're coaching for one particular set of practices, but instead we have an open set of questions we can explore together. Oke, Bapak Ibu ya, sudah menonton tadi ya, menyimak percakapan ya. Jadi terakhir sebelum kita isoma tadi kan ada pertanyaan ya dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Kori ya, saya Ibu Kori ya. Jadi ada pertanyaan dari peserta bahwa apakah coaching ini bisa digunakan untuk murid yang umum gitu kan? Tidak hanya fokus ke anak inklusi saja. Ya jelas memang teknik coaching ya atau pendekatan coaching ini bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Tentu untuk usianya ya jelas kalau misalnya usianya anak usia dini ya tentu disesuaikan ya bagaimana cara coachingnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun model care ya yang tadi kita bahas ya, yang tadi kita ulas secara bersama-sama ya, bahwasannya memang model care ini adalah model yang paling yang sesuai lah, kira-kira model care ini sudah disesuaikan oleh anak-anak disabilitas gitu ya. Dalam pendidikan inklusi, model care ini
dirasa fleksibel gitu ya, meskipun ada pakem-pakem kerangka atau alur yang bisa digunakan oleh seorang coach gitu. Nah, video tadi menjelaskan bahwa kita itu ketika melakukan kegiatan coaching, kita harus mendapatkan data-data terlebih dahulu. Gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, tadi ya, kita harus dapat data-data dulu nih. Kita perlu mengidentifikasi. Bukan berarti datanya hanya sekedar kertas gitu, tapi kita juga melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan secara bersama-sama. Gitu. Nah, di dalam care ini ya, tadi di awal ya, saya coba sedikit mengulas ya, bahwa kita melibatkan komunitas, kemudian sikap kritis kita, dan konten itu dalam proses pembelajaran. Artinya ketika kita ingin menggali dan mendorong permasalahan murid ya, murid ini untuk bisa menemukan bakat, kemudian menyelesaikan masalahnya, atau apapun ya yang dibutuhkan oleh murid kita, maka kita bisa melibatkan komunitas yang ada, kemudian kita juga bisa menggali secara kritis dengan kemampuan berpikir dengan sumber-sumber yang ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi apresiatif ya, sudut pandang apresiasi dalam pembelajaran di sini lebih kepada bagaimana seorang model care ini bisa fokus kepada tindakan hasil pengamatannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi peran coach membimbing, tapi memang sih ya, jadi memang tidak memberikan solusi adalah mereka ya, tapi kita melihat bagaimana perilaku anak-anak ini gitu ya, perilaku anak, dan kita berusaha untuk masuk ke dalam dunianya mereka ya. Kalau misalnya mereka punya keterbatasannya apa, kita coba melihat keterbatasan yang mereka miliki atas kemampuan kita untuk bisa mendeteksi, oh ini anak ini adalah autis ya, dan lain sebagainya. Nah, refleksinya ya, jadi refleksi di sini lebih kepada nanti bagaimana baik coach maupun coach itu secara individu itu melihat kebutuhannya itu sudah tercukupi atau belum gitu ya, tujuannya sudah terlampaui atau belum. Data yang diperoleh udah benar atau udah sesuai atau belum gitu. Nah, jadi sebetulnya model care ini adalah kerangka konseptual Bapak dan Ibu, bukan sebuah alur gitu. Nah, meskipun pada refleksi di sini ada tahapannya seperti perencanaan, pra-perencanaan, praktek, dan pasca praktek gitu ya, atau pasca penerapan yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, experiential learning-nya bagaimana pengalaman anak-anak itu dijadikan sumber ya untuk kita melakukan percakapan coaching begitu. Nah, tapi gimana kalau dalam pembelajaran itu secara bersamaan? Ya, pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Bu Ida. Ya, bagaimana nih kalau secara bersamaan kita bisa nggak untuk coaching secara bersamaan gitu ya, pertanyaan dari Bu Ida. Nah, di dalam kalau memang anak-anak berkebutuhan khusus ya, untuk di dalam pendidikan inklusi, kalau di dalam pendidikan konvensional aja kita dalam pembelajaran ya kita bisa memfasilitasi semua gitu ya, meskipun secara hakikatnya coaching itu person to person gitu ya, supaya bisa lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk anak disabilitas ya, kalau memang tidak bisa person to person 2 orang ya, maka coaching secara grup itu diperbolehkan, diperkenankan gitu ya Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana pertanyaan itu disampaikan atau ditanyakan oleh seorang coach, tapi si coach ini atau anak-anak murid ini punya jawaban yang berbeda-beda atas pertanyaan dari seorang coach begitu. Nah, sekarang gimana sih sebetulnya kita melakukan coaching ya, sebelum nanti Bapak Ibu bikin kerangkanya gitu ya. Nah, prakteknya itu ada di dalam refleksi. Ada di dalam refleksi di sini.
Jadi perencanaan di sini ada langkah 1 ya Bapak Ibu. Langkah 1 adalah refleksi untuk praktik. Jadi kita membuat perencanaan ya. Hal yang perlu dipastikan nih apa gitu ya. Kita ketemunya di mana ya. Kemudian alat-alat apa yang bisa kita siapin, misalnya apa, laptop atau kertas atau pulpen gitu ya. Terus pertanyaannya itu apa? Dan pertanyaan untuk sesi coaching pada model CARE ini adalah pertanyaannya terbuka, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya itu terbuka atau bebas ya. Nah, kalau alur Tirta ya, kalau Tirta itu kan alur ya. Itu bagaimana pertanyaannya itu seputar tujuan ya. Kemudian nanti I-nya adalah identifikasi ya. Nah, pada model CARE ini tahapan pertama atau langkah 1 ini kita merefleksi untuk praktek perencanaannya. Gitu. Seperti ini ya, kira-kira Bapak Ibu bisa baca ya, data kelas apa yang membantu dalam merefleksi efektivitas pengajaran ya. Jadi bagaimana Anda merencanakan pembelajaran, bagaimana proses ini membantu Anda dalam pengajaran, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh coach untuk memperjelas data, kita sudah terima gitu ya dari si coach gitu. Kemudian rutinitasnya apa ya, tujuan pembelajaran yang dihasilkan itu seperti apa. Kemudian dari perencanaan, dari refleksi perencanaan tadi, di sini juga ya dari refleksi untuk praktek perencanaan ini juga mulai dari mengidentifikasi bagaimana strukturnya, struktur aktivitas, pesertanya itu siapa ya, peserta coaching yang mengamati coach juga itu perlu ya gitu. Jadi coachingnya itu ngamatin coach ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada observasi ya. Jadi kalau di dalam pendidikan inklusif kegiatan coaching itu bisa dengan shadow, bisa dengan pendamping yang lain, seperti pendamping lainnya seperti yang tadi ada di dalam video pagi tadi itu ya, bagaimana masing-masing guru itu menguatkan. Nah, itu adalah komunitas yang ada gitu. Nah, di sini coach sebaiknya menawarkan pendampingan gitu. Jadi coach ini selama beberapa hari itu mengamati guru lain, kemudian mencontohkan bagaimana pembelajaran yang tepat, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada kegiatan observasi. Nah, ini tadi kita sudah nonton ya. Nah, setelah perencanaan kemudian pra-penerapan ya. Nah, pra-penerapan ini refleksi untuk praktek di pra-penerapan ini bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Di sini memberikan kesempatan kepada coach atau peserta coaching untuk menjelaskan secara rinci apa yang mereka harapkan. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya ada kasus misalnya yang skizofrenia mau coaching gitu ya, tapi yang mereka harapkan apa? Itu yang diharapkan oleh murid itu apa? Itu bisa disampaikan. Gitu. Nah, nanti di pra-penerapan itu ada kesempatan bagi peserta coaching ya atau coaching untuk menjelaskan secara rinci aspek yang mereka harapkan untuk diamati ya oleh coach dan dimasukkan ke dalam kesepakatan coaching. Jadi maksudnya gini, ketika ada sesi coaching itu berlangsung, maka solusi atau statement yang disampaikan oleh coach itu dilakukan. Nah, kemudian diamati lagi, betul nggak itu dilakukan gitu. Solusi itu atau jawaban dari coach itu dilakukan nggak oleh coach tersebut gitu. Nah, ini butuh pengamatan gitu ya. Seperti itu. Dan coach mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari luar dan juga dari pengamatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di dalam sesi praktik di sini dalam refleksi juga kita mengumpulkan nih
kira-kira anaknya ini dia udah bisa menulis atau belum, nanti bisa dengan sistem checklist gitu ya. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, daftar pengumpulan data berdasarkan kesepakatan coaching sesuai dengan usulan Pak Gifar ya. Jadi ini ada menghadirkan komunitas, menghadirkan orang lain gitu. Jadi misalnya Pak Dwi ini mau mengcoaching ya, mengcoaching anak, kemudian komunitasnya atau teman lainnya adalah Budiah gitu. Nah, ada beberapa data yang diberikan, kemudian nanti Pak Dwi menceklis ya apa-apa saja yang sudah, apa-apa saja yang belum dimiliki, apa-apa saja yang sudah kompetensi yang sudah dilakukan oleh murid. Nah, nanti murid kemudian di coaching gitu. Nah, coach akan merujuk pada kesepakatan coaching yang telah ditetapkan pada langkah pra penerapan. Ini langkahnya mau seperti apa nih, mau di mana, butuh berapa lama, kemudian apa aja yang mau diamati, begitu. Seperti itu Bapak Ibu, dan coach di sini juga merefleksikan apakah dia sudah berhasil atau belum. Gitu, ya. Jadi nanti dia sendiri si coach ini yang menilai saya udah berhasil atau belum nih. Dia sendiri yang menilai, menurut kamu udah berhasil atau belum gitu. Dari dalam sisi coaching, misalnya coach kasih kira-kira dari coach ini akan bertanya, nak dengan kemampuan kamu menyelesaikan masalah antara kalau kita persentase dari 1 sampai 100%, penilaian kamu ada di berapa persen gitu. Jadi yang menilai juga anaknya gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk refleksi, untuk praktek. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini pengumpulan datanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh ya. Data apa yang bisa Anda kumpulkan ya. Jadi lembar observasi murid ya, catat tingkat partisipasinya seperti apa. Jadi di dalam model model CARE ini ya, ketika misal di dalam kelas itu kita memberikan coach dengan siswa yang banyak ya. Tapi kalau misalnya dengan alur yang lain seperti alur ada alur SMART ya, ada alur Tirta, itu sebaiknya berdua ya, person to person. Nah, di sini ada lembar observasi gitu ya. Kemudian contoh kerja muridnya apa. Nah, ini data-data kita harus sudah peroleh dulu ya. Memastikan pemahaman murid tertentu, lembar observasi gurunya, catat murid yang dipantau ya. Seperti itu. Ya. Gambarannya. Nah, kemudian itu tadi prakteknya ya. Prakteknya kita ada lembaran, kemudian memberikan checklist. Nah, nanti kalau data itu sudah ditemukan, mana anak-anak, di sini kan ada bekerja secara mandiri ya, lembar observasi murid, catat siapa yang berpasangan dan untuk tujuan apa. Jadi nanti siapa yang udah mandiri, siapa yang masih belum. Nah, anak-anak tersebut yang kemudian kita dorong ya, kita motivasi. Nah, langkah 4 adalah refleksi untuk praktek Bapak Ibu. Nah, ini evaluasinya, jadi pasca penerapan. Ya, poin-poin yang sudah tadi dilakukan ya, lembar checklist, kemudian pendampingan ya, itu sifatnya apresiatif. Jadi apresiatif di sini ya, kita memberikan apresiasi ya. Kemudian dari jawaban atau dari perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh coach, kita kasih pertanyaan reflektif ya. Kita kasih pertanyaan lagi, oh kamu tadi Bu siapa tuh tadi ya yang menggambar ya, Bu Anissa ya. Anak ini nggak senang nulis ya anak, tapi dia bagus dengan gambar gitu ya. Nah, berarti kan dari hasil pengamatan dia menggambar gitu. Tapi kita coba berikan stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya, bahwa dia mencoba untuk menulis ya, di mana letak yang dia nggak tahu gitu, dan dia susah untuk menulis gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini
adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif ya setelah pasca penerapan. Apa yang Anda sukai dari pelajaran ini, gitu ya? Apakah berhasil dengan baik, gitu. Jadi ini kalau kegiatan model care ini, model care ya, model coaching ini dipakai untuk grup di kelas dengan siswa yang banyak, gitu ya, atau dengan beberapa siswa ya. Apa yang Anda sukai, materi mana yang belum dipahami, gitu ya, seperti itu. Nah, ini menjawab pertanyaan dari tadi itu yang terakhir jawab adalah Bu, hadir nggak ini? Siang ini. Bu Susan ya? Ini tadi Bu Susan yang bertanya ya. Jadi apa yang Anda pikirkan terkait pelajaran ini? Ya, tujuan yang sudah direncanakan, murid mana yang memberikan hasil yang di luar dugaan ya. Jadi dengan adanya beberapa guru yang mengamati murid ya, kemudian dilakukan sesi coaching, maka nanti terlihat murid mana yang sudah memberikan hasil di sesuai apa yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan, mana yang belum gitu ya. Apakah kita perlu menyesuaikan lagi atau tidak gitu ya. Nah, nanti dalam prakteknya itu kita sudah bisa mengevaluasi ya. Nah, refleksikan untuk praktek di sini perencanaan dalam, jadi refleksi untuk praktek ini adalah gimana caranya supaya hasil yang diperoleh dalam coaching ini bisa kita gunakan lagi nggak untuk sesi coaching berikutnya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dalam refleksi ini kita punya 4 langkah ya. Langkah pertama tadi adalah persiapan ya. Kemudian praktek, kemudian pasca praktek atau pasca penerapan. Gitu. Nah, apa saja nih manfaat dan tantangannya untuk model care ini? Nah, manfaatnya adalah mengubah proses coaching dan mentoring dari langsung menjadi kolaboratif dan berpusat pada pembelajaran. Bapak Ibu. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa kalau coaching itu memang dari satu orang ke satu orang. Berarti kan cuma 2 orang ya Bapak Ibu ya? Gitu. Tapi dari model care ini jadi bisa kolaboratif. Tadi ya pertanyaan Bu Ida ya. Gitu. Apalagi kan anak-anak berkebutuhan khusus kita agak susah ya kalau ngajak berdua doang gitu ya. Ngajak ngobrol hanya berdua, kita untuk menggali ya, kita butuh tantangan tersendiri. Nah, jadi ya mereka untuk membangun kepercayaan diri ya boleh deh rame-rame gitu ya. Nah, kemudian fokusnya juga pada pembelajar. Ya, pada pembelajar. Jadi bagaimana murid-murid ini memang jadi model care ini nggak bisa dengan profesional gitu ya. Jadi misalnya seorang coach, misalnya coachingnya itu dalam konteks bisnis gitu ya. Bagaimana membangun perusahaan, bagaimana menyelesaikan pasien. Ini nggak bisa nih model care ini dipakai gitu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Jadi model care ini hanya bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan juga selain pembelajaran juga untuk pendidikan inklusif. Gitu. Jadi nggak bisa model care ini kita gunain, bukan nggak bisa, sulit ya, kita gunain untuk perusahaan. Gitu. Ntar ada modelnya sendiri, karena kan topik-topik coaching tuh banyak. Gitu. Nah, manfaatnya lagi membangun dari kekuatan peserta coaching ya untuk para coach ya. Berfokus pada kesetaraan ya. Peserta coaching ya atau coachee di sini mengembangkan praktik refleksi diri yang kuat. Fokus pada kepedulian sebagai tindakan timbal balik ya. Misalnya contoh, anak-anak disabilitas itu kan sensorisnya kan kadang susah ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau bikin prakarya, bikin
Atau gini deh, mau ngelipat baju, anak-anak disabilitas suruh ngelipat baju susah atau mudah Bapak Ibu? Susah. Susah. Nah, jadi kita nge-coachingnya itu dengan sambil anak-anak itu bawa bajunya, gitu, sambil praktek, gitu. Ya, misalnya tujuannya adalah agar anak bisa melipat baju, gitu. Bentar, Bu. Ya, Bu Yuli. ya. Izin bertanya. Berarti untuk coaching ini juga bisa digunakan buat aktivitas fisik ya? Apa? Bisa, gitu. Bisa. Ya, memang secara substansi coaching itu adalah person to person, dua orang ya, empat mata. Itu untuk membangun. Namun pada praktek dengan anak-anak disabilitas ya kita dengan anak-anak disabilitas komunikasi biasa tanpa teknik coaching aja kita butuh tantangan kan? Gitu. Makanya model care ini dengan community ya, dengan kita melibatkan komunitas ya, kemudian konten dengan data yang banyak itu kita kolaborasikan gitu. Nah, jadi Enggak, lagi join Zoom seperti gua nggak ngerti ngomongin apa ini gitu. itu ya. Ini buat anak ABK gitu, ngapain sih? Di sini nggak ada anak ABK gitu. Ya, Bu Susan. Ya, karena memang pelatihannya adalah pelatihan untuk pendidikan inklusif ya, disabilitas gitu. Nah, nanti yang bukan anak ABK, jadi kita tidak bisa kita gunakan dengan sesi yang tirta gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak pendekatan. Nah, karena di sini model care, maka model care ini kita sesuaikan dengan kondisi anak ya, Bapak Ibu. Nah, peserta coaching di dalam hal ini adalah coachee ya, dia mengembangkan praktek refleksi diri. Jadi tadi ya, misalnya kita tujuannya kan kalau yang umum anak misalnya menghadap ya ke kita ya, anak bertemu dengan kita, kemudian Pak, saya mau memutuskan saya mau ikut lomba apa nih, gitu ya. Saya mau ikut lomba apa? Saya merasa saya suka basket, saya juga suka futsal gitu ya misalnya. Tapi atau lomba seni lah ya. Saya suka puisi, saya suka menulis ya. Tapi saya waktunya bersamaan nih. Jadi mana yang harus saya pilih misalnya gitu. Nah, itu ya kita bisa gunakan teknik untuk mengidentifikasi ya. Kemudian kita untuk menggali. Tapi kalau misalnya anak-anak disabilitas dengan pola yang beragam ya, kita lihat bagaimana mereka itu ada kemajuan gitu ya, perkembangannya. Ya, tujuannya apa nih? Tujuannya misalnya anak ini bisa menulis. Ya kalau bisa dilakukan berdua ya kita sesi coaching tanya jawab berdua. Nah, tapi kalau misalnya berbarengan ya dilihat menggambar kemudian nulis. Coba kamu praktek apa yang membuat kamu susah? Alat mana yang memudahkan kamu gitu ya. Jadi dia nanti memilih sendiri. Melipat baju, bagian mana yang sulit kamu lipat? Coba langsung praktek gitu ya, Bapak Ibu. Jadi langsung praktek. Nah, nanti ketika praktek, misalnya ngelipat baju nih praktek, udah rapi belum? Udah presisi belum? Udah simetris belum? Gitu ya. Nanti anak yang lain ngamatin anak yang lain, satu anak ngamatin anak yang lain, gitu ya. Jadi bahkan sesama coaching ya, sesama murid yang di coaching itu bisa saling belajar. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Apakah bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Lanjut? Halo Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa jadi anak
yang satu ini akan belajar dengan yang satu yang lain kalau di dalam grouping gitu. Nah, kemudian berfokus pada kepedulian sebagai tindakan timbal balik yang mempengaruhi semua pihak dan kolaborasi coachingnya. Jadi itu ya karena melibatkan komunitas ya, banyak orang, kemudian ada membangun kemampuan berpikir kritis ya. Jadi ada kepedulian gitu karena memang seperti video yang tadi pagi ya berbarengan ya, banyak orang. Fokus pada perubahan transformasi ya yang mendalam dan berkelanjutan. Jadi ada perubahan atau enggak, nah ini manfaatnya. Nah, tapi di sini tantangannya adalah tentu membutuhkan banyak waktu ya. Jadi kenapa banyak waktu? Karena coachingnya kolaboratif nih. Itu benar nggak Bapak Ibu? Kalau kolaboratif kan kita butuh banyak waktu. Nah, tadi pagi saya di awal menjelaskan coaching itu idealnya berdua gitu, tapi di dalam model care kita gunakan coaching secara kolaboratif. Ya. Nah, proses evaluasinya juga harus mempertimbangkan dengan cermat. Jadi maksudnya di sini secara kita harus betul-betul melihat melakukan pengamatan ya, kita harus betul-betul menyimak masing-masing kasus di antara mereka gitu, karena kan ada lebih dari satu ya. Nah, model ini telah berkembang dalam pendidikan guru sebagai inovasi dan praktik mengajar, tapi ya belum banyak diterapkan ya. Jadi sebetulnya model care ini belum banyak diterapkan ya, baik pada guru maupun pada manajemen ya secara kolektif gitu. Nah, hasil dari model coaching model care ini ya, jadi guru hasil pendampingan coaching model care ini dalam pendidikan, guru itu tidak menentukan dukungan yang sama di lingkungan sekolah yang formal. Gitu ya. Jadi artinya di sini akan menjadi tantangan ketika guru itu dilakukan pendampingan coaching dengan model care ini, belum tentu guru yang satunya itu bisa support gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi antar masing-masing tim itu belum tentu support ya. Nah, belum dievaluasi secara kritis oleh peneliti ya, selain dari penggagas atau pendukung asli model ini gitu ya. Jadi belum dievaluasi nih. Ya itu tantangannya ya. Nah, ini model care ya Bapak Ibu. Jadi model care ini adalah model coaching yang dilakukan secara kolaboratif ya, karena melibatkan komunitas ya, kemudian dengan berbagai konten ya, dan umumnya ya biasanya model care ini untuk anak-anak disabilitas gitu ya. Oke, nah sekarang kita ini ya, bisa dibaca coba mungkin Pak Dwi, silakan bisa dibaca contoh ini percakapan ini Pak Dwi. Ya, Bu. Iya, contoh ya. Ya. Saya percaya bahwa setiap murid itu unik dan peran setiap guru adalah memastikan setiap murid dapat berkembang sesuai potensi maksimalnya. Peran saya sebagai coach adalah menciptakan ruang penuh kepercayaan kolaboratif, serta menyediakan waktu berkualitas untuk membimbing peserta coaching melalui praktik yang ingin mereka pelajari. Saya adalah mitra yang setara dalam kerjasama ini, mengakui pengetahuan dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta coaching. Sebagai seorang coach, saya berjalan bersama setiap peserta coaching dalam perjalanan belajar mereka, bersiap dan berlatih bersama, menjadi cermin reflektif dalam praktek mereka.
serta pada akhirnya membantu kami berdua bersama-sama meningkatkan praktik masing-masing. Ya, gitu. Jadi coach ini memfasilitasi ya, Pak Dwi ya. Jadi memfasilitasi ruang dan melihat potensinya, gitu. Ya, ini statement-statement contoh di sini artinya harus ada kerjasama antara coaching dan coachee, gitu. Ya. Oke, nah ini teknik-tekniknya ya Bapak Ibu, ya teknik mengidentifikasi bagaimana praktik dan keterampilannya ya. Nah, kualitas coach yang baik seperti apa? Harus berempati tadi ya, dapat dipercaya dukungan dan ketulusan ya. Nah, teknik komunikasinya sifatnya pertanyaannya terbuka ya. Gitu. Ada memang coaching yang memang pertanyaannya tertutup. Gitu. Nah, kalau untuk pendidikan inklusi pertanyaannya terbuka. Gitu. Jadi pertanyaannya terbuka tapi disesuaikan dengan tujuan gitu. Meringkas ya, merumuskan kembali ya apa aja yang data-data apa yang sudah diperoleh ya, mempertahankan keheningan nih maksudnya dalam dalam kegiatan coaching tuh jangan di tempat yang ribut gitu ya, aktif mendengarkan ya, menginisiasi aksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan terbuka itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaan yang kalau pertanyaan tertutup kan apa kamu memilih apa ya? Misalnya apa yang kamu sukai dari hobi kamu gitu ya. Itu ya udah kita fokus kepada hobi aja. Itu biasanya kegiatan coaching yang memang dilakukan oleh siswa yang general gitu ya, siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Gitu. Tapi kalau misalnya siswa-siswa berkebutuhan khusus lebih kepada pertanyaan terbuka ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga pertanyaan terbuka itu bisa juga dilakukan oleh siswa yang general gitu ya, siswa yang tidak punya kebutuhan khusus ya. Apa yang Anda lakukan di dalam kelas? Bagaimana tanggapan murid ya? Gitu. Jadi bagaimana tanggapan murid ya, dorongan coach bercerita di suatu yang dihadapi. Jadi coach ini diajak untuk bercerita. Cerita aja bebas, lepas gitu ya. Hindari pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban. Ini ya. Jadi ngasih pertanyaan tapi udah kasih clue ya. Itu sebaiknya dihindari. Bukan jangan tapi sebaiknya dihindari gitu. Kemudian menyimpulkan dan mengubah sudut pandang. Ya. Jadi ajak untuk melihat hasil diskusinya ini apa, diajak ya. Terus mendengarkan cara aktif ya, menjaga keheningan ini lebih kepada bagaimana coach ini bisa sabar ya dalam bertanya. Jangan cepet-cepet coach ini pengen dapat jawabannya. Ya sabar aja dulu, tunggu coachnya ini yang menjawab gitu ya. Gitu. Ya, terus ajak untuk memiliki ide ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini saya akan lewati ya. Nah, ini kalau misalnya lingkungan, kita lihat menanggapi lingkungan pembelajaran ya. Jadi ketika lihat ada permasalahan di dalam kelas, maka kita perlu melibatkan guru ya. Kita perlu melibatkan guru untuk bisa berdiskusi. Libatkan guru dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang ada, entah itu tentang informasi ya atau yang lainnya. Gitu. Nah, itu isu kesadarannya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa baca di sini ya, untuk kolaborasi berikan kesempatan untuk bekerja secara kolaboratif. Nah, ini tidak semua ya
tidak semua seorang guru itu mau mengcoaching anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Oleh karena itu perlu kesadaran, perlu informasi, perlu manajemen, ya, kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi model CARE ini memang model yang sering, ya, yang memang sering digunakan oleh pendidikan inklusi, ya, oleh anak-anak berkebutuhan khusus, gitu. Makanya kita membutuhkan banyak data. Bu Christine menyampaikan tadi skizofrenia, ya. Pertanyaannya apakah sudah betul-betul anak muridnya skizofrenia? Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Nah, ini pertanyaan yang bisa diajukan coach, ya, untuk memperjelas data. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Jadi ini langkah 1. Ya, jadi kalau di dalam model CARE ada berapa tahapan Bapak Ibu? Ada berapa langkah? Ada? 3 ya, Bu? 4 kalau nggak salah. 4, Ada, Bu. ada 4. ya? Oke, 4. Apa saja yang pertama? Pak. Yang pertama, perencanaan. Ini yang di depan nih, perencanaan. Yang kedua? Iya, perencanaan. Yang kedua? Yang kedua apa ya? Penerapan. Nah, ini. Yang ketiga apa? Penerapan, dan yang keempat pasca penerapan atau Yang ketiga praktik. Ya. Yang ketiga pasca praktek, pasca penerapan. Yang ketiga praktek, ya, atau penerapan. Yang keempat pasca evaluasi praktik. Ya, pasca penerapan atau evaluasi gitu. Nah, jadi emang model CARE ini unik, ya, gitu ya. Ini unik gitu. Jadi nanti saya coba akan berikan juga, ya, model coaching yang dengan smart, ya, dengan anak-anak yang reguler gitu, ya. Cuman karena memang pelatihannya adalah pelatihan tentang inklusif, ya, anak-anak disabilitas, jadi memang kita khususkan dulu nih dengan model CARE gitu, ya. Nah, jadi CARE ini adalah kerangka berpikir Bapak Ibu. Jadi CARE ini bukan alur gitu, ya. Sampai sini bisa dipahami, ya Bapak Ibu, ya. Halo. Jadi model CARE ini bukan alur, ya, bukan tahapan dalam coaching, ya. Tapi ini kerangka berpikir, ya. Jadi bagaimana model CARE ini dalam model bagaimana coaching menggunakan model CARE ini, dia harus melibatkan komunitas gitu, harus ada sikap kritis, ya, dan perlu konten gitu, ya. Jadi coach dan coachee harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang, artinya peserta coaching ini bisa jadi, ya, mereka adalah dengan karakteristik yang berbeda-beda gitu, ya. Tapi tujuannya biar apa nih? Misalnya Pak Dwi mau ngajarin anak ini lompat, ya, ngajarin lompat atau ngajarin apa? Melempar bola, gitu kan, tujuannya sama-sama lempar bola kan, gitu. Tapi anak-anak ini punya latar belakang kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Seperti itu. Nah, nanti dengan kalimat pertanyaan tapi juga pengamatan. Ya, tadi di awal saya belum menekankan, ya. Seperti itu. Jadi ini kerangka berpikir. Nah, apresiatif di sini sudut pandang apresiasi. Jadi semua apa yang kita amati itu diapresiasi gitu, ya.
dipuji lah ya begitu, dan diberikan apa ya namanya ya, difokuskan pada tindakan. Jadi fokus kepada kekuatan ketika anak ini lempar bolanya tidak masuk ke dalam gawang atau ke dalam ring, nggak apa-apa, kita apresiasi. Terus kita pantau gitu kan, oh lompatannya sedikit gitu ya, berapa sentimeter, nanti ke depan besok harus naik lagi gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, nah untuk refleksi baru di sini refleksi, kita merefleksi semua untuk pembelajaran. Nah, apa namanya, langkah-langkahnya ya, sorry, langkah-langkahnya baru pada perencanaan, penerapan, penerapan atau praktek dan evaluasi praktek. Ini ya Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus apa nih yang harus kita buat? Ya, yang kita buat adalah kita ambil contoh kasus ya, atau mungkin kita nonton video. Kemarin Bapak Ibu ada disuruh tugas bikin video nggak? Iya, Bu. Di tingkat lanjut, Bu, tugas terakhir. Iya. Videonya gimana? Videonya itu bagaimana kita mewaktukan UDL, pilih metodenya, boleh tutor sebaya, tergantung kebutuhan anaknya gitu. Jadi kita mengangkat salah satu apa yang penting sama anak ABK kita yang ada di kelas. Jadi mulai dari pembukaan, terus bagaimana mereka masuk ke kelompok, bagaimana dia aktif di dalam kelompok, kemudian bagaimana dia mencapai target yang sudah kita buat gitu. Kalau anak reguler targetnya apa, kalau anak ABK targetnya apa gitu. Ya, dan itu udah dilakukan Bu Kristi? Itu kemarin seharusnya udah sih, karena itu katanya penilaian akhir di tingkat lanjut ya. Nanti videonya itu berguna untuk tingkat mahir katanya gitu. Jadi kalau yang nggak ngumpul videonya katanya harusnya nggak ada di tingkat mahir. Jadi seharusnya Bapak Ibu semuanya sudah. Oke, seharusnya sudah ya. Nah, artinya kan sebetulnya itu berkelanjutan ya Bu Kristi ya dan Bapak Ibu yang lain, ketika bikin video itu sebetulnya kita sedang mengamati gitu ya. Sedang mengamati anak-anak kita ya. Dalam menghimpun data gitu ya, dalam menghimpun data gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Dari saya mungkin Bu Yuli. Ya, silakan tadi. Ya, ini cukup menarik ya. Selama ini kan kami mempelajari tentang teknik-teknik konseling ya. Ya. Ya, lalu sini ada coaching gitu loh. Memang idealnya kalau menurut saya nih, kita bisa bertemu bersama dalam sebuah ruangan, kemudian belajar untuk mempraktekkan ya. Dengan teknik-teknik, dengan kata-kata yang mungkin bisa kita lontarkan begitu ya. Ya. Tapi kita kan terhalang karena kita online begini. Tapi ya, tapi nanti kita akan praktek, Pak. ya, siap. Mudah-mudahan sulit bisa. bagi saya, cukup sulit bagi saya untuk membayangkan ya. Karena begini, ada kasus, saya punya anak ABK. Kebetulan ABK ini ya terlambat belajar, oke ya betul. Tapi juga dalam segi motoriknya dia kurang juga. Ya. Lalu dalam ekstrakurikuler, kebetulan kan saya mengampu ekskul bermain gitar begitu ya. Nah, anak ini sama sekali untuk mempelajari chord-chord gitar itu sangat sulit ya. Jadi letak jarinya itu harus saya benahi dan kadang-kadang saya gregetan, segampang itu kok nggak bisa gitu ya. Dan akhirnya saya pegang, saya datangi, saya bilang, oh ini yang telunjuk ke sini, yang tengah ke sini, yang manis ke sini, saya bilang begitu. Dan sampai dengan saat ini selama 1 semester ya hanya rajin datang aja, tetapi perkembangannya tidak bisa diandalkan untuk sebuah lagu aja sulit. Jadi satu chord aja juga sulit gitu. Lalu kalau saya menggunakan pendekatan ini seperti ini, bagaimana supaya anak ini ada hasilnya begitu walaupun hanya sedikit. Tapi karena keterbatasan motorik tadi, ya akhirnya ya saya juga ya sudah sabar aja lah, yang penting dia datang gitu. Walaupun hasilnya saya tidak bisa menilai begitu. Ya. Mungkin ada saran.
Bu Juli. Terima Ya, kasih. ya, makasih Pak Dwi. Nah, diajak ngobrol tapi bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, Suaranya kalau agak pelan. Misalnya saya tanya, ini maaf nih, menirukan ya, maaf nih. ya, Halo Adi, iya Bapak. Begitu. Suaranya kecil. Ya. Adi siap, oke, oke Bapak. Begitu. oh, Pertama kan, langkah pertama untuk bermain gitar kan tuning dulu ya, supaya sesuai dengan nada yang semestinya. Gimana tuningnya Adi? Sudah Bapak. Tetapi ketika sedekati, di tuning itu kan ada alat yang dari HP gitu ya, tuner gitu ya, mm-mm. gitar tuner gitu kan. Nah, eh, dia mengatakan sudah, tapi begitu saya deketin, fals semua. Seperti itu. Jadi sangat ya, ya begitu. Oke, iya. Nah, berarti kan sebetulnya dia belum bisa tuning gitu ya, Pak ya? Iya, tuning juga belum. Nah, jadi coba diajak bicara eh, tapi pendengaran kan aktif berarti ya, Pak ya. Jadi Ya. diajak bicara, ditanyakan bahwa menurut kamu bunyi ini udah sesuai belum? Gitu. Oh, ya, ya, ya. Ya, Mm-mm. Menurut kamu nadanya ini udah enak belum? ya, betul. Nah, ntar agak bingung tuh kalau dia juga udah enak gitu kan. Iya, Nah, nanti betul. Bapak praktekin nada yang benar gimana gitu. Iya, Atau jangan Bapak. Kan ini kan dengan kolaborasi ya. ya. Peserta yang lain tuh sesama murid. Coba kamu praktekin. Hmm. Pencet dipetik ya kan kalau gitar Ya, dipetik ya gitu. Ayo coba kamu praktek. Nah, kamu praktek ada apakah apa apakah kamu merasakan ada perbedaan suara? Bisa membedakan nggak suaranya gitu. oh, ya. Nah, itu teknik coaching di situ masuk gitu loh, Pak. Gitu. Iya. Saya Dan berpikir mm, apakah nanti kalau ini kan eskul ya, ada teman yang iya, lain. Jadi kan ini merasa tersisih kalau saya fokus pada si Adi ini, yang lain akan ketinggalan juga gitu kan. Nah, iya. saya berpikir Nah, apakah nanti hanya mm. berdua saja dengan dia begitu atau bagaimana gitu ya. Iya, iya, memang kan sebetulnya kalau kalau berkebutuhan khusus memang dia perlu waktu khusus, Pak. Ya, perlu waktu khusus dan juga perlu pendampingan khusus gitu. Nah, adapun nanti yang lainnya seperti apa, kan balik lagi ya dengan diferensiasi ya. Itu kan sebetulnya diferensiasi proses. Benar nggak, Bapak? Iya, betul. Ya, diferensiasi proses ketika anak coba kamu mainin yang benar treng gitu kan. Nah, nanti kalau dalam satu waktu satu kelas itu Bapak apa namanya yang udah lancar itu mereka tinggal pengayaan dan yang belum lancar ini yang anak berkebutuhan khusus fokus ke tuningnya atau di awalnya sebetulnya nggak apa-apa gitu selama anak yang udah bisa itu tetap bisa dipegang gitu. Dengan catatan memang mereka harus diberi pemahaman karena kan anak reguler kan pasti paham ya Ya. gitu paham terhadap temannya oh teman saya punya kebutuhan khusus kan gitu kan apalagi anak SMA. Nah jadi memang kita perlu kasih pemahaman bahwa Bapak bukan membeda-bedakan tapi Bapak memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, itu diferensiasi proses. Nah, nanti diferensiasi produknya Bapak jangan kasih instrumen penilaian yang sama gitu. Dengan anak yang reguler, tentu yang anak disabilitas grade-nya jauh diturunin, Pak. Gitu. Jadi dia dengan seperti itu aja udah artinya yang perlu dinilai adalah apakah ada peningkatan atau enggak gitu Pak. Ya, Kalau dia progres. dari tuningnya oh ternyata ada peningkatan nih enggak fales tapi dia belum belum bisa main gitu kan. Nah, itu udah jadi penilaian khusus untuk dia gitu. Saya kira di situ Pak. Nah, makanya dalam langkah ini kita perlu memastikan apa ya namanya ya eh, kenyamanan. Jadi kamu kenapa sih milih bukan kamu kenapa? Apa yang membuat kamu memilih gitar sebagai ekskul kamu? Nah, itu perlu ditanyakan, Pak.
Apa dia disuruh orang tua atau yang dia mau gitu. Itu pernah nggak ditanyakan, Pak? Belum pernah sih. Belum pernah. Nah, itu adalah sesi coaching, Pak. Itu Ya. kan biasanya kan kita kalau guru, kita kan tinggal nerima aja nih murid yang daftar ekskul ya kan. Betul. Kalau intrakurikuler kan mau nggak mau kita ngajarin sesuai dengan materi dalam sistem kurikulum kan, gitu. Nah kalau intrakurikuler beda lagi. Nanti apa yang membuat kamu, apakah kamu suka dengan pelajaran bahasa Inggris gitu. Ntar kalau bahasa Inggris kan intrakurikuler kan. Sejauh mana rasa suka kamu dengan bahasa Inggris? Eh, apakah rasa suka kamu dengan bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia? Gitu kan tuh nggak ada pilihan kan. Tapi kalau kalau ekskul kita perlu tanyakan sebetulnya dia motivasinya apa sih ekskul gitar gitu. Nah, itu teknik coaching kita bisa gunakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh membuat ya. Jadi silakan Bapak Ibu membuat kerangka ya. Mulai dari perencanaan berdasarkan kasus. Jadi di dalam sekolah Bapak Ibu misalnya ada anak disabilitas nih. Nah, coba dibikin ya kira-kira mau membuat kerangka mau membuat instrumen coachingnya atau agenda coachingnya seperti apa. Nah, silakan dibuat Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ya, saya coba stop dulu. Terlihat nggak Bapak Ibu? Halo? Kelihatan, Bu. Terlihat. Kelihatan, Bu. Oke. Cara mendengar praktik mengajar guru. Nah, ini model care ya. Nah, emang ini nanti Bapak Ibu bisa ya, halaman 53. Ini Nah, ini kan sebetulnya aktivitas-aktivitas ini ya saya pikir nggak perlu ini ya, maksudnya buat bahan bacaan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai penting, ini nilai-nilai penting. Jadi misalnya gini, terdapat 42 kartu masing-masing menunjukkan nilai serta 2 kategori penting bagi saya. Nah, ini kan permainan ya. Jadi ini bisa menjadi pikirkan bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari Anda. Pikirkan juga bagaimana Anda dapat menerapkan nilai-nilai sebagai seorang coach ya. Jadi ini bisa jadi pemantik ya buat kita sebagai seorang coach ya. Yang kemudian kita bisa terapkan ke coaching gitu ya. Bapak Ibu nanti dibaca ini ya. Bahan bacaan ini. Ini udah. Ini tadi udah ya ini ya. Lihat sini. Nah, jadi kualitas pertanyaan dalam sesi coaching. Ini di tampilan Bapak Ibu modul kan? Modul atau Word? Takutnya Word, Bu. Kayaknya Word, Bu. walah. Word, Ibu. Sorry. Modulnya kalau boleh dikirim ke itu aja, Bu. Lewat chat aja, Bu. Oh, lewat chat ya. Iya, modul yang dari narasumber kayaknya nggak ada dilampirin deh, Bu.
Saya taruh di chat ya. Eh, oh nggak bisa dikirim Bapak Ibu. Nggak bisa ya karena mungkin filenya besar kali ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu udah dapat kok ininya modulnya. Ada di GCR ya Bapak Ibu ya. Udah ada Bu, setelah tugas pertama dikirim sama Mbak Zia. Ditaruh aja di grup WA ya, Bu Kristi. Ntar teman-teman dia pasti udah ya. Nah, jadi kualitas pertanyaan dalam sesi coaching atau percakapan coaching adalah kunci bagi perkembangan dialog. Jadi jangan sampai kita itu bingung dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan kita harus kita sesuaikan dengan kita mau ningkatin bakat atau potensi anak yang mana gitu. Kalau Pak Dwi kan tadi mau cari tahu kan, mau ningkatin mau menggali bakat anak dalam main gitar kan. Nah, berarti kita harus bikin pertanyaan seputar itu gitu ya. Ini udah ya. Kalau kita buka modulnya emang banyak banget sih ya. Itu di GCR beda sama punya Bu Yuli. Masa di GCR? Ntar saya kirim deh Bu di grup. Sama atau beda? Ini modul yang dari kementerian. Ya. Bentar biar Bapak Ibu lihat. Saya nyari yang itunya sih. Nah. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu untuk membuat kesepakatan ya lini masa. Waktu perencanaannya kapan ya. Ntar durasinya berapa lama. Nah, ini nanti Bapak Ibu rencanakan lah, ngarang-ngarang lah kira-kira Bapak Ibu nanti ke sekolah mau ngadain coaching tuh kapan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tahap kita fokus ke tahap 1 dulu nih. Ini ada coaching untuk perbaikan. Mengembangkan kesepakatan coaching. Ini udah juga jelas ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai cobalah menyusun keempat tahapan. Tadi ya, perencanaan, kemudian kesepakatan coaching. Ya, kesepakatan coaching ini tadi kita
kita sebut dengan pra penerapan, gitu ya Bapak Ibu ya. Halo, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Iya, Bu. pra penerapan itu saya coba sesuaikan ya. Ya, pra penerapan itu adalah kesepakatan coaching. Nah, ini nanti oke, kemudian penerapan berarti apa? Sesi Coachingnya. sesi coachingnya, betul. Nah, kemudian pasca penerapan berarti kita sebut dengan Evaluasi. ya, betul, exactly ya, evaluasi. Gitu. Nah, ini ada di halaman pencetakan coachingnya nih. Ya, Mak tadi yang udah ya. Nah, ini sama ya. Tujuan apa? Kesepakatannya. Bapak Ibu nanti topiknya apa? Bapak Ibu tulis ya. Nah, Bapak Ibu nanti untuk lebih menggali bisa dilihat contoh modulnya gitu ya. Tapi saya pikir untuk membuat rencana mudah ya Bapak Ibu. Nah, ini waktu perencanaannya, ntar tabelnya Bapak Ibu bisa ambil ya dari modul ini ya. Kami sepakat untuk bertemu kapan nih ketemunya? Bapak Ibu isi. Ya. Ada di halaman 18. Nah, jadi sampai seperti ini Bapak Ibu ya. Sepakat semua untuk apa bersifat rahasia ya. Jadi ada kesepakatan nih. Ya, ada kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan murid ya, bersifat rahasia. Itu baru kemudian kita coaching ya. Nah, nanti coaching ini tugasnya seperti apa? Nah, LK-nya LK-nya beda nih. Ntar Bapak Ibu bingung lihat modul ini banyak ya. Nah, kita fokus ke sini aja ya. Nah, ini saya